Duduk sih Mas. Waalaikumsalam. Saya semuanya duduk yang rapi ya. Kita baca doa dulu terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar mulai kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba ibu minta kalian untuk tengok ke kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya rajin ya. Iya. Oke, sebelum ke materi seperti biasa kita nyanyi lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, silakan semuanya berdiri. Sebelumnya kenapa sih kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu? Ya, betul sekali untuk selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajah. Nah, silakan semuanya berdiri ya, sudah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jangan pada duduk dulu ya. Nah, coba sekarang ibu minta kalian untuk merapikan baju kalian terlebih dahulu. Ayo, yang belum rapi, rapikan. Nah, jika sudah, rapikan juga bangku kalian. Luruskan dengan yang depan. Ayo anak-anak. Jika sudah, silakan boleh duduk. Oh, baik Bu. Makasih Bu. Sama. Nah, oke, selanjutnya Apalagi sebelum kita ke pas kemarin materi jadi emak, kita jadi pada tumbal. hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Enggak, Bu, lupa. Ya, Nuresa, materi kemarin gimana Pak? Enggak, tiang jadi. Ya, betul sekali. Nah, pada pertemuan kemarin, coba masih ingat enggak lingkungan yang bagaimana sih menurut kalian yang sehat itu? Lingkungan yang bersih, Bu. Terus apa lagi? Bebas dari sampah, Bu. Ya, terus ada lagi? Banyak pohon-pohon. Oke, berarti pada ingat ya dengan materi minggu lalu. Nah, sekarang masih tentang lingkungan. Kita menginjak ke tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita dengan subtema 3, yaitu usaha pelestarian lingkungan. Nah, tujuannya apa kita mempelajari subtema kita pada hari ini, yaitu melalui kegiatan membaca, mengamati, dan berdiskusi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi atau menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas air, dan juga bisa membuat peta pikiran mengenai informasi penting yang terdapat pada cerita non-fiksi. Selanjutnya silakan kalian buka buku paket kalian halaman 97. Baik Bu. Nah, di situ terdapat
gambar. Coba Ada kalian gambar. amati gambar tersebut. Nanti ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, sekarang coba ibu ingin bertanya pada gambar tersebut, apa kegiatan yang dilakukan pada gambar? Menanam pohon. Iya, betul sekali. Kegiatan itu termasuk ke dalam menanam pohon atau biasa dengan reboisasi. Yang kedua, di manakah biasanya kegiatan itu dilakukan? Halaman. Iya, betul. Iya, sebelumnya. Tepat sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kemudian apa sih manfaat yang dilakukan pada kegiatan menanam pohon tersebut? Membuat lingkungan sejuk, Bu. Ya, terus ada lagi? Ada Menahan erosi, Bu. Tuh, terus? Hijaukan lingkungan. Iya, betul. Nah, manfaat dari kegiatan tersebut itu baru kegiatan menanam pohon itu banyak ya. Ya, selain itu juga dapat ketika pohon itu tumbuh maka akan menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari. Oke, selanjutnya coba kalian buka langsung ke halaman 100. Nah, di situ ada teks bacaan tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Coba kalian baca di dalam hati, ibu kasih waktu selama 3 menit. dalam hati put. Sudah? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Oke, dari bacaan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa persyaratan air bersih itu meliputi 3 komponen. Apa aja? Yang pertama, Tidak perlu, Bu. 3 komponen. Secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya, Bu. Betul sekali. Nah, selain itu juga kita dapat mengetahui bahwa kualitas air itu ternyata ada yang aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada pula yang tidak aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kualitas yang bagaimana nih yang aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Ada yang bisa? Ya, terus Tidak perlu, Bu. Tidak berbau. betul. Tidak sekali. Bisa semua. Dan tidak ada kandungan kimia, bahan kimia. Kemudian selanjutnya ada pula yang tidak aman nih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kualitasnya yang bagaimana yang tidak boleh, tidak aman? Sebaliknya ya, sebaliknya dari yang tadi. Nah, biasanya itu berasal dari mana yang tidak aman? Dari air laut. Itu dibaca dong. Iya. Nah, dibaca ya. Air laut. Kenapa air laut? Karena rasanya Asin. selain dari air laut juga ada loh namanya air sada. Apakah kalian pernah mendengar? Tidak, Bu. Tidak pernah. Jadi air sada itu adalah air yang mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi. Jadi jika digunakan untuk mencuci pakaian itu akan menjadi sedikit menghasilkan busa. Akibatnya pakaian itu menjadi tidak terangkat nodanya dengan baik. Jadi tidak cocok digunakan untuk mencuci. Oke, selanjutnya kalian balik lagi ke halaman 98. Nah, di situ ada ayo berdiskusi. Sebelumnya ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Udah pas ya, 3-3 ya. Iya, Bu. Oke, silakan kalian diskusikan halaman 98 sampai halaman 99. Jika sudah, nanti tiap kelompok maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Silakan ibu minta dari kelompok pertama dulu. Aku, Bu. Ya. Semuanya maju.
dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang nomor 1 itu ada apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Yang pertama itu airnya jernih, yang kedua airnya tidak berbau, yang ketiga airnya tidak keruh, dan yang keempat tidak mengandung bahan kimia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Yang jawabannya yaitu tidak keruh dan berbau, kemudian pH-nya normal, lalu ada kandungan mineralnya tidak tinggi. Saya akan menjawab nomor 3. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia, dan yang kedua pH normal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, selanjutnya silakan kelompok kedua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, syarat-syarat air yang layak kita gunakan untuk minum dan memasak. Yang pertama, airnya tidak berbau dan jernih. Yang kedua, tidak berwarna. Dan yang ketiga, berasal dari gunung. Yang kedua ada bagaimana kualitas air yang tidak dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Yang pertama itu airnya tidak berbau, yang kedua airnya tidak keruh, dan yang ketiga kandungan mineralnya tidak tinggi. Yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Yang pertama, memiliki pH normal. Yang kedua, air tidak tercuci. Yang ketiga, tidak mengandung zat kimia. Sudah, Bu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Tadi di sekolahnya mau bilang apa jangan? Saya dari kelompok 3 akan menjawab diskusi kami. Yang pertama itu apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Yang pertama tidak mengandung zat-zat kimiawi. Yang kedua airnya jernih. Yang ketiga tidak berbau. Yang keempat tidak berasa. Dan yang kelima tidak mengandung kuman. Yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Yaitu mineral netral, airnya tidak keruh, airnya tidak berbau. Yang ketiga, ada bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Yang pertama yaitu memiliki pH normal, dan yang kedua tidak mengandung zat kimia. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, silakan maju. Semangat sekali nanti saya. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Yang pertama, cukup iodium. Yang kedua, tidak mengandung kuman. Yang ketiga, airnya tidak keruh, tidak berbau. Yang keempat, tidak mengandung zat-zat kimia. Soal yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Yang pertama, airnya bersih. Yang kedua, tidak mengandung zat mineral yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak keruh.
harus ini harus Yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. ini kan kartu Yang pertama, aku tuh air memiliki pH netral. Yang kedua, mengandung mineral yang normal. Dan yang ketiga, tidak bekas sedikit. Ya, dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, beri tepuk tangan juga untuk kelompok terakhir. Oke ya, sekarang kita masuk ke halaman 100 lagi. Buka halaman 100. Nah, coba sekarang kalian baca lagi, tapi ibu minta kalian baca secara nyaring dan bergantian. Dimulai dari Mila. Ya, nanti kalau ibu bilang stop, nanti langsung lanjut ke teman sebelahnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, Kak. Bagaimana air laut? Air untuk dimanfaatkan air laut. Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpecah air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, sehingga tubuh memberikan air yang dari sudut ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Stop selanjutnya. Persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih bagi tiga komponennya, yaitu persyaratan secara fisik dan kimia dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik, yaitu ada A. Tidak keruh, B. Tidak berwarna apapun, C. Tidak berasa apapun, D. Tidak berbau apapun, E. Suhu antara 10 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius atau sejuk, B. Tidak meninggalkan endapan. Yang kedua adalah kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup iodium. D. pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Tiga, syarat kemanusiaan tidak mengandung kemampuan penyakit seperti disentery, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air laut seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disampaikan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas untuk kuman berbahaya. Ya, lanjut. Selanjutnya air di kubur harus dibuka bawah tanah menyentuh sampah tersebut. Air mineral yang digunakan menjatuhkan di masyarakat. Sumber air lainnya dapat dari pembalian tanah atau pembalian ini yang akan sumur. Masyarakat membuat sumur dan masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang-orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Selanjutnya. Dengan pompa itu air dialirkan ke atas melalui pipa untuk bekas penampung air. Dapur dan tempat lain di rumah. Oke, berarti kalian semua sudah bisa membaca semua ya? Tidak ada yang tidak bisa membaca? Iya. Kalian hebat. Nah, sekarang coba di bawahnya ada ayo berdiskusi. Masih dalam kelompok yang sama. Nah, kalian cari dari yang kalian baca, cari informasi penting apa saja yang terdapat pada teks ayat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu yang seperti apa? Nah, coba kalian lihat di halaman 102. Itu seperti itu. Namun sebelumnya ibu ingin membagikan kertas APS dan juga kertas lipat. ini kan sebelumnya ini berapa dibagi berapa Kalian bentuk peta pikiran dibentuk menggunakan kertas lipat yang ibu bagikan. Kalian boleh mengkreasikan sekreatif mungkin dengan membentuk apa saja yang kalian inginkan. Contoh, boleh bunga, boleh persegi panjang, boleh layang-layang, bebas. Nanti kalian tempel di kertas APS. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu.
Bahasa dimatikan. Bisa. Oh mati dewek. Oh. Iya. Nggak dipakai Pak. Apanya nggak dipakai? Ya misalnya mati tuh kalau pada. Oh cuma ada bunyi dua, nanti gantian aja ya. Iya mau. Sedih banget ya punya foto. Sok. Salah. Ini salah. Sudah semuanya? Nah oke, sekarang jika sudah Ibu minta dari kelompok terakhir dulu. Gantian yang ingin presentasi, silakan maju perwakilan saja ya. Silakan tunjukkan. Ini kreativitas dari kelompok 4. Dibacakan. Air untuk kehidupan sehari-hari yang pertama dan sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Yang kedua, air laut tidak bagus untuk diminum. Yang ketiga, persyaratan air meliputi 3 komponen, yaitu servisit, kimia, dan kandungan mikroba. Yang keempat, masyarakat memerlukan air dalam jumlah banyak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 ada belum? Silakan perwakilan maju ke depan. Air untuk kebutuhan sehari-hari yang pertama itu air laut rasanya asin. Sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Yang ketiga, air laut tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Yang keempat, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu Udah aja ya, jangan lebih dari 25 fisika, menit. kimia, dan Kata ibu itu kandungan mikroba. Ya, kasih tunjuk ke nanti di videonya ya. teman-teman Terus yang beda. Itu dia mana sih? Ada itu. Iya, nggak boleh ini udahin aja karena udah aja ininya. Udah. Oke, nah yang lain dikumpulkan saja ya. Oke, itu untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu belajar tentang menanam pohon yang bermanfaat untuk pertama menyejukkan lingkungan. Terus apa lagi? Membuat lingkungan menjadi asri. Kemudian menghasilkan oksigen. Dan yang kedua tadi ada kualitas air yang aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang tidak aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian informasi penting tadi sebutkan satu aja Pak, bahwa sebagian air di muka bumi ini berupa air laut. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu berikan kalian PR di halaman 103. Nanti kita bertemu lagi minggu depan, harus sudah diselesaikan ya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian tutup bukunya dan untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai.